Oke teman-teman, di video kali ini saya pengen sharing ya workflow konten pakai AI yang nantinya bisa diupload ke TikTok, Facebook ataupun ke YouTube Shorts. Dan kurang lebih seperti inilah workflow yang sudah saya buat pakai logika saya pribadi. Dan di video kali ini mungkin saya pengen coba untuk sharing ya. Di sini ada lumayan cukup banyak note yang saya tambahkan dan saya pengen berbagi aja bagaimana cara bikinnya gitu ya. Semoga ini bisa membantu. Oke, kita langsung aja mulai. Jadi di sini tuh kurang lebih ada 5 step teman-teman ya. Dan apakah ini pakai modal? Jawabannya yap, ini pakai modal. Yang pertama kita bermodal APK dari OpenAI, yang satunya lagi itu bermodal di PIP. Nanti kita akan coba untuk bahas satu persatu. Dan mungkin di sini juga saya akan coba untuk jelaskan kenapa saya pakai note-note ini gitu ya, dan apa alasannya. Nah, yang pertama di sini itu saya pakai note schedule trigger. Di step yang pertama itu setting ChatGPT-nya. Jadi schedule trigger ini tuh cara kerjanya setiap hari jam yang sudah kita tentukan dia akan bikinkan sendiri. Jadi ini otomatis banget teman-teman ya kalau misalkan pakai schedule trigger. Dan menurut saya kurang rekomendasi sih kalau misalkan pakai webhook. Dan buat apa juga pakai webhook teman-teman ya. Nah, ini untuk note yang pertama. Untuk note yang kedua, di sini saya menggunakan Google Sheet. Nah, Google Sheet ini itu udah ada kayak semacam ide kontennya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Sebetulnya ini sebuah proyekan juga. Ini kurang lebih ada 200 ide konten teman-teman ya. Ini ada 200 ide konten yang lumayan cukup oke juga lah kalau misalkan dibikin konten buat short, apalagi tentang masalah sejarah gitu. Dan ini udah disiapin promnya. Nah, mungkin teman-teman yang mau coba untuk eksperimen juga bisa ya nantinya. Terus di bagian yang ketiga ini, note yang ketiga itu saya pakai function code. Jadi di sini itu kayak semacam ngambil data dari sini teman-teman ya. Ngambil data dari sini dan ini kurang lebihnya data yang saya minta. Ada kejadian, terus ada kayak semacam tahun sama lokasi. Tapi sebetulnya lokasi ini kurang berguna. Nah, untuk apa ini? Nantinya bakal bisa teman-teman gunakan untuk kepentingan riset konten. Jadi kode ini tuh kayak semacam buat merapihkan aja biar semuanya itu nggak masuk teman-teman ya, dan biar nanti AI-nya itu nggak bingung. Oke, selanjutnya baru deh di sini kita menggunakan OpenAI. Nah, untuk OpenAI itu kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Untuk settingannya udah pasti kita harus punya kredensial. Kredensial ini kayak semacam teman-teman itu harus punya APK. Dan biayanya itu $5, itu yang paling murah dan itu udah lebih dari cukup untuk saya pribadi, kalian bisa coba. Jadi kalau misalkan nggak ada APK-nya, itu biasanya nggak jalan teman-teman ya, dan harus berlangganan kayak gitu sih. Dan di sini untuk prompt-nya itu kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama, peran kamu bukan sebatas AI yang asal buat prompt, tapi kamu diberikan sebuah skill membuat visual menarik dari. Kenapa ini hijau? Karena ini penting. Kalau misalkan saya nggak masukkan yang hijau-hijau ini, dia nggak bakal bisa memproses data yang kita butuhkan ataupun yang data kita minta. Nah, yang hijau ini itu saya ambil dari sini, teman-teman ya, dari kejadian. Dan untuk yang tahun ini dari sini. Ya, kayak gitu. Dan ini juga bisa teman-teman ganti, misalkan mau dipakainya yang tahun ataupun mau digantinya sama yang lokasi, dan kejadian dihapus itu juga bisa. Nah, di sini biar lebih spesifik ataupun biar si outputnya itu jelas, buat nantinya ke depannya itu saya bikin seperti ini. Buatkan prompt menarik yang sesuai dengan kejadian tersebut. Sebelum kamu buat, ada beberapa hal yang harus wajib kamu lakukan. Ini biar AI-nya itu tahu apa saja yang harus dia kerjakan gitu. Yang pertama, saya nyuruh dia bikin buat 5 scan yang berurutan dan saling nyambung. Nah, scan 1 sampai scan 5 itu harus nyambung. Yang kedua, ada tiap prompt satu gambar. Ini untuk prompt dibuat khusus untuk plug, karena nantinya saya bikinnya pakai plug AI, bukan pakai DALL-E ataupun bukan pakai Midjourney. Terus sini ada ukurannya harus kayak gimana? Ukurannya 9:16. Dan di sini untuk poin-poinnya teman-teman bisa baca aja ya. Dan nanti outputnya itu kurang lebih seperti ini tuh. Oke, teman-teman bisa lihat untuk prompt-nya, dan prompt-nya udah berhasil dibuat. Nah, langkah selanjutnya di sini masuk ke function ataupun ke node yang keempat. Di sini saya buat function lagi, teman-teman ya. Function ini itu untuk merapihkan prompt-nya. Karena kan di awal prompt-nya itu acak-acakan kayak gini ya. Tuh, bisa kalian lihat sendiri acak-acakan, dan setelah saya gunakan function ini, itu langsung rapih seperti ini. Nah, tujuannya itu biar mudah nanti kayak semacam PIP untuk membaca prompt-nya ataupun generate gambarnya. Dan ketika prompt-nya udah jadi teman-teman ya, maka di sini baru deh kita eksekusi bikin gambarnya. Dan ini yang mungkin teman-teman tanyakan, Bang, bikin gambar yang AI automation itu dari mana? Nah, di sini saya menggunakan PIP teman-teman ya. Jadi untuk PIP kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini ada yang diproses teman-teman ya. Ini dari Kling.
Jadi di PIP ini tuh kalian bisa menggunakan API unofficial. Kalian bisa menggunakan kalau misalkan image ya dari Plug Midjourney. Nah, di sini kalian itu nggak harus berlangganan di Midjourney yang harganya $30, nggak perlu. Kalian tinggal gunakan aja ini terus tinggal berlangganan. Misalkan $5 juga udah cukup. Kling juga sama teman-teman ya. Tapi di sini untuk Kling saya bin akun saya yang udah berlangganan. Jadi di sini tuh nggak ngambil dari token ini, melainkan dari token yang ada di Kling official aslinya. Kayak gitu ya. Dan apakah ini berbayar, Bang? Nah, ini perbedaannya ya. Kalau misalkan kita bin akun, kita nggak berbayar dan kita nggak bakal ditagih. Kalau misalkan pakai gambar, teman-teman ya, di sini udah jelas dibayar. Satu kali generate itu segini. Untuk harganya ya lumayan juga teman-teman ya, tapi udah worth it lah ya untuk hasilnya. Nah, jadi di sini kalian bisa menggunakan Plug API ini, Plug API PIP untuk bikin gambar baik untuk Plug ataupun Midjourney kayak gitu ya. Dan itu penting kalau misalkan kita mau generate gambar. Nah, selanjutnya saya membuat note yang namanya white. Kenapa harus note white, Bang? Karena ini kan unofficial teman-teman ya. Kalau misalkan unofficial udah jelas nih, kita nggak bakal bisa langsung dapat secara sekaligus dan udah pasti ada antrian. Nah, di sini kita harus nunggu dulu biar semuanya itu jadi. Dan di sini saya pakai kurang lebihnya di angka 3 menitan agar semuanya itu statusnya sukses ya, bukan pending, bukan proses seperti tadi teman-teman ya. Nah, ini yang sukses kurang lebihnya seperti ini untuk hasilnya. Kalau misalkan udah sukses, itu masuk ke note yang berikutnya. Di note yang berikutnya ini kan udah dapat nih teman-teman ya link gambarnya yang sudah di-generate dari PIP tadi. Nah, di sini saya buat HTTP request baru yang dimana kita akan coba untuk cross check kembali apakah tasknya itu udah selesai apa belum. Task ini tuh kayak semacam kode di mana bisa kelihatan gambarnya gitu. Kayak gitu ya kurang lebihnya. Dan nanti kalau misalkan sudah semuanya teman-teman ya, baru di sini kita menggunakan yang namanya if. Oke, if di sini itu untuk apa? Jadi ini untuk pemisah teman-teman ya. Kalau misalkan saya minta ya outputnya itu image URL. Image URL ini yang ini ya. Ini kita akan coba untuk lihat teman-teman yang mana nih. Nah, yang ini ya. Kalau misalkan image URL-nya ini keluar dan ada tulisan HTTP ataupun HTTPS, maka bacaannya true ataupun ini udah selesai. Kalau misalkan belum, ini langsung ke false teman-teman ya. Tapi karena di sini menurut saya pribadi nggak bakal ada error ataupun yang lainnya, jadi saya nggak looping. Looping itu kita balik lagi ke sini teman-teman ya. Jadi terus aja muter kayak gini sampai semuanya selesai. Jadi ini udah kayak gini aja. Nah, selanjutnya ketika kita udah dapat linknya, saya bikin lagi note baru. Note baru di sini itu saya ngambil gambarnya dan di sini otomatis langsung kayak semacam ada tombol download. Jadi kalau misalkan saya coba klik teman-teman ya, maka di sini udah selesai. Nah, ini hasil Plug yang pakai PIP tadi. Keren ya. Dan ini saya mintanya kurang lebih 5 teman-teman ya, tapi dibuatkan 6. Dan biasa seperti itulah, kadang-kadang suka error juga. Tapi udah lumayan segini juga teman-teman ya. Coba kita lihat untuk gambar yang kedua. Oke, untuk gambar yang kedua seperti ini, hasil dari Plug udah cukup mantap juga ya. Dan kalau misalkan udah kayak gini, maka langkah selanjutnya udah pasti kita kirim ke Telegram teman-teman ya. Dan Telegram ini wajib teman-teman bikin yang namanya chatbot. Itu pakai bot partner juga bisa ya. Nah, di sini kalau misalkan semua gambar udah sukses, 6 gambar tersebut diupload ke Telegram, maka kita akan ambil lagi gambar dari Telegram, teman-teman ya. Tujuannya untuk apa? Nah, di sini baru deh kita mulai divisualisasikan dari gambar statis menjadi sebuah konten video. Di sini saya menggunakan yang namanya note baru yaitu Telegram untuk ambil gambar. Soalnya udah jelas di sini ya get file teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini untuk datanya. Kalau yang tadi teman-teman ya di bagian HTTP request ini ada view sama download. Kalau misalkan di sini itu nggak ada dan langsung dikirimkan ke PIP tadi. Kalau yang tadi ini PIP-nya itu Plug, kalau yang bawah ini PIP-nya Kling AI. Kenapa Kling AI? Ya saya pengen pakainya Kling AI teman-teman ya. Nggak mau yang lain. Soalnya di sini video modelnya ada banyak, ada One, terus ada Hunyuan, ada Kling, Luma, Haulio, terus yang lainnya. Karena saya sering pakai Kling, ya udah saya kirim itu pakai Kling. Nah, tadi udah dijelasin ya kalau Kling itu nggak bayar karena saya bin akun saya pribadi. Jelas ya. Nah, selanjutnya di sini ini kita pakai lagi note baru teman-teman ya, note white ataupun note menunggu. Nah, seperti biasa yang namanya kita menggunakan API unofficial ataupun bukan dari situs resminya ataupun platform resminya, ini kita harus ngantri. Dan di sini untuk waktunya ataupun untuk durasinya itu kurang lebih di angka 3 menitan teman-teman ya untuk nunggu videonya jadi. 6 item ya, berarti 6 video teman-teman ya. Nah, di sini lanjut ke note yang berikutnya. Di sini ada yang namanya looping teman-teman ya ataupun split ya. Nah, di sini tuh kayak semacam
6 video ini teman-teman ya itu akan di looping gitu ya. Dan ini untuk fungsinya yang pertama kita buat lagi if. Jadi kalau misalkan si 6 video ini belum selesai ya dibikinkan teman-teman ya, dia akan masuk ke pause. Artinya kita harus proses lagi nih ya. Di sini saya membuat note baru. Note baru ini kayak semacam ngecek tagsnya teman-teman ya. Apakah tags ini udah beres? Tags kalau tadi itu image URL, kalau yang ini tuh lebih ke video teman-teman ya. Kalau misalkan udah beres statusnya, berarti udah langsung masuk ke tahap yang berikutnya kayak gitu. Dan ini itu nunggunya lumayan lama, 3 menit juga. Lumayan di sini agak sedikit ribet juga kalau misalkan dijelasin. Tapi kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Nah, selama looping ini kalau misalkan ke-6 videonya udah beres teman-teman ya, maka akan masuk ke bagian if baru lagi. Kita kirim dari if ini teman-teman ya. Kalau misalkan sukses itu akan dikirim langsung ke sini ya. Terus kalau misalkan gagal akan dikasih tahu ke Telegram apa gagalnya. Misalkan masih diproses ataupun yang lain-lain. Dan di sini juga harus nunggu nih ya, biar nggak kena limit ke akun Google-nya. Dan ini saya ngalamin teman-teman ya, kena limit juga. Jadi ya udah kasih aja note baru ataupun note waktu seperti ini. Dan yap, di sini langsung dapat 5 sesuai dengan promnya ya. Saya minta 5 prom teman-teman ya. Di sini untuk linknya langsung masuk ke sheet untuk ngecek apakah linknya udah semua masuk ataupun belum. Kalau misalkan udah, langsung saya buat lagi note baru. Ini split teman-teman ya, kayak semacam kita membuat dari yang mungkin awalnya ini bukan string ya, kita buat jadi sebuah string, kurang lebihnya seperti ini. Dan langsung masuk ke bagian konsep format video teman-teman ya. Nah, format video ini itu ngambil dari data split out ini agar bisa jadi sebuah video. Kita coba untuk lihat dulu teman-teman ya videonya. Ini ada berapa? Sip, ada 5 ya. Berarti udah sesuai. Kita coba cek dulu untuk videonya kayak gimana. Oke. Ini untuk hasilnya dari gambar yang pertama tadi teman-teman ya. Tuh, seperti ini untuk gerakannya. Terus untuk yang kedua seperti ini. Coba kita lihat dulu. Yang kedua. Oke, ini untuk yang kedua. Nah, yang kedua seperti ini teman-teman ya. Terus yang ketiga, coba kita lihat. Oke, yang ketiga seperti ini teman-teman ya. Terus untuk yang keempat seperti ini. Nah, ini untuk yang keempat dan ini untuk yang terakhir ataupun yang kelima. Nah, kurang lebihnya seperti ini untuk yang kelima. Dan kalau misalkan udah video seperti ini, baru deh di sini kita langsung kirimkan ke Telegram. Kurang lebih untuk isinya itu seperti ini teman-teman ya. Yang pertama udah jelas kita harus punya yang namanya kayak semacam API key ya, ataupun bisa dibilangnya token ya, bukan API key, sorry. Telegram itu pakai token. Terus ini message untuk resource-nya, operasinya itu send video. Kenapa send video? Karena akan kita ngambil video, bukan teks teman-teman ya. Terus di sini binary file saya ambilnya karena biar lebih aman aja, biar lebih simple aja dan gak ribet. Nah, ini wajib inputnya itu data disesuaikan dengan nama di sini teman-teman ya. Kalau misalkan sudah sukses, biasanya akan langsung dikirimkan ke Telegram. Nah, sebelumnya ide-ide konten itu saya nggak riset dari ChatGPT teman-teman ya. Nah, ide yang ini itu sebetulnya bukan saya riset dari ChatGPT, melainkan saya menggunakan Manus. Jadi buat yang belum tahu, saya akan coba untuk jelasin dikit. Nah, ini kurang lebihnya ya dari isi Manus. Manus ini unik teman-teman ya. Uniknya kenapa? Ketika saya buat sebuah perintah yang cukup umum banget, contohnya seperti ini, Manus ini akan membuatkan dari awal, riset, proses, sampai semuanya itu jadi. Jadi kita cuma menikmati hasilnya aja. Sebagai contoh, di sini saya minta kayak semacam 500 konten POP dan di sini Manus langsung dibuatkan teman-teman ya. Dan ini dia tanya dulu gitu, temanya apa, target audiensnya apa, dan ini kita cukup jawab aja ini. Di sini langsung dibuatkan teman-teman ya. Dan untuk outputnya itu seperti ini. Ini kita coba untuk lihat dulu teman-teman ya. Nih, tuh ya, outputnya udah langsung dibuatkan. Dan kita lihat kita dapat berapa nih ya, kita dapat berapa konten. Oke, ini banyak banget teman-teman ya, nggak bisa dihitung. Pokoknya ini kita langsung dapat banyak. Dan ini kelebihannya Manus kalau misalkan kalian yang butuh riset ide konten ataupun yang lainnya. Kalau misalkan pakai ChatGPT itu lumayan cukup lama dan mungkin menghabiskan waktu juga. Jadi rekomendasi saya kalau misalkan teman-teman yang mungkin pengen main AI automation, apalagi ngomongin masalah ide konten, kebutuhannya buat short ataupun YouTube ataupun TikTok dan lain-lain, saya sarankan untuk pakai Manus aja. Dan itu teman-teman ya, sedikit saya sharing, lumayan cukup lama juga tentang workflow yang sudah saya buat bikin konten untuk TikTok, untuk Facebook ataupun untuk YouTube. Dan kenapa nggak diupload langsung ke YouTube? Karena ini perlu diedit, soalnya ini nggak ada suaranya teman-teman ya. Jadi diedit dulu, kalau misalkan diedit baru itu kita upload manual. Ya sesekali kita kerja lah teman-teman ya, jangan semuanya otomatis. Oke, jadi itu teman-teman ya, semoga bisa nambah wawasan dan semoga bisa bermanfaat. Itu saja mungkin di video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf kalau misalkan kecepatan ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.